Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Ayundari Cahyani, perwakilan dari kelompok 5. Di sini saya akan mewawancarai salah satu narasumber dari kampus Institut Agama Islam Sultan Muhammad Safiuddin Sambas, yaitu Ibu Elia MPD. Baiklah kawan-kawan, langsung saja ke inti pembahasannya. Disimak videonya sampai selesai ya. Di sini kami akan mewawancarai Ibu dan minta sedikit waktunya ya Bu, tentang sejarah masuknya Islam di Kalimantan. Langsung saja ke pertanyaan pertama ya Bu. Pertama, bagaimana awal mula datangnya Islam di Kalimantan? Berkaitan dengan Islam di Kalimantan kan karena ini Kalimantan secara keseluruhan berarti. Kalau Kalimantan ini kan istilah untuk orang Indonesia. Kalau biasanya itu dipanggil, kalau Pulau Kalimantan kata lainnya Borneo. Borneo itu diambil dari kata Brunei. Jadi Islam pertama kali masuk di Kalimantan ini dari Islam yang pertama kali adanya di Brunei. Masuknya dari kalau sejarah banyak sih caranya, cuman yang tertua maksudnya paling lama ya paling awal ya dari para pedagang Cina yang para pedagang Cina yang Islam, karena perjalanan Islam di Nusantara ini merupakan perjalanan para pedagang Arab menuju Cina. Jadi Nusantara ini jalur yang dilewati oleh pedagang-pedagang dari Arab nanti ke Cina, kemudian nanti pedagang Cina ke pokoknya pertukaran begitulah. Dan termasuk di Brunei ini merupakan negara Islam terawal, dan mereka juga memang memiliki hubungan yang baik dengan Cina. Maksudnya Cina yang Islam ini. Itu tercatat di buku Perjalanan Wibah Cheng Ho, Laksmana Cheng Ho. Laksmana Cheng Ho itu dia seorang ulama Islam. Jadi dia melakukan perjalanan muhibah itu untuk mendekatkan silaturahmi dari Cina sampai dia melakukan haji. Nanti lewat selama 28 tahun dan mereka melewati Nusantara ini selama 4 kali. Jadi 8 kali ya, 4 perjalanan, 7 tahun sekali perjalanannya. Dan mereka ini menyebarkan Islam, maksudnya menyebarkan Islam secara keseluruhan. Tapi ada juga teori lain mengatakan bahwa Islam masuk ke Kalimantan dari Malaka, ada dari Sulawesi, Makassar, dan yang paling banyak catatan dari Demak, Jawa. Ya, tidak lepas dari pengaruh Wali Songo. Wali Songo itu kan wali dari Samudera Pasai yang dipilih oleh Kerajaan Samudera, maksudnya Kesultanan Samudera Pasai untuk menyebarkan Islam di Pulau Jawa. Dan keturunan tadi pun termasuklah yang nanti ke Kalimantan. Tapi kalau ke Sambas nanti ada ceritanya sendiri, sejarahnya bagaimana masuknya Islam ke Sambas. Ya. Oke, baik Bu. Yang selanjutnya, apakah penyebaran Islam di Kalimantan diterima secara berturut-turut atau bertahap? Kalau di Kalimantan, khusus Kalimantan ya, penyebaran Islam dia bertahap. Karena yang ini sependek pengetahuan saya. Jadi Islam masuk itu sekitar tahun 900-an ya, udah ada Islam di Kalimantan. Cuman adanya kesultanan pertama terutama di Brunei itu pada abad 1402 atau mungkin di atas tersebut. Kalau Kalimantan Selatan itu sekitar abad 15. Kalau di Sambas abad 17. Kalau Kalimantan Barat berarti bertahap dari abad 900 1000 berarti 900 ke atas sampai ke abad 14 15 berarti kan perlu berapa ratus tahun. Artinya tidak sekaligus, berbeda dengan masuknya Islam di Perlak, di Pasai, karena begitu datang Islam langsung diterima dan semua masyarakatnya masuk Islam. Tapi kalau di Kalimantan, karena Kalimantan dianya kan udah ada Hindu, kemudian memang nanti ada pergolakan juga khusus untuk sampai datang ke Sambas, dan yang menerima itu umumnya di pesisir. Kalau dari Banjar nanti ke Kalimantan Barat.
ada prosesnya dan juga ada pertikaian terjadi di dalamnya untuk lambat prosesnya. Oke, di mana pertama kali penyebaran Islam di Kalimantan dan siapa yang menyebarkannya? Kalau Kalimantan versi Indonesia, tadi kan Brunei kan berarti kan Malaysia dan negara Brunei. Kan Kalimantan ini 3 negara, Malaysia, Brunei dan Indonesia. Kalau Malaysia itu tidak lepas dari Brunei. Kalau Sarawak. Tapi kalau di Kalimantan Indonesia, pertama itu kan di Banjar ya. Banjar termasuk Kutai juga, Sukadana itu dari Demak. Di Wali Songo Kesultanan dari Pasai, Perlak Pasai, kemudian Wali Songo termasuk mubaligh dari Islam, termasuk juga nanti dari Demak sampailah karena kerajaan Banjar ini dia membayar upeti ke Demak. Karena rajanya ini tertarik dengan sistem pemerintahan yang dilaksanakan di Demak, sistem pemerintahan Islam, dan sampai akhirnya nanti terjadi pernikahan dan masuklah Islam dari atas, walaupun pertama-tama dari bawah juga udah masuk Islam tapi agak lambat pergerakannya. Tapi ketika nanti pangeran pertama ya, saya Muhammad Shah gelarnya, saya takut salah, Muhammad Shah ini rajanya Brunei atau Banjar, saya takut tersalah. Nah, ketika dia nanti jadi sultan, maka Islamisasi mulai lebih mudah sampai ke pemerintahan dan daerah-daerah perkotaan cepat masuk. Nah, ketika nanti sultannya udah masuk Islam, jadi cepat sekaligus langsung. Maksudnya yang tadinya gimana, yang solid dengan sultan langsung memeluk Islam. Oke, baik. Pertanyaan terakhir Bu, bagaimana strategi penyebaran Islam di Kalimantan? Strateginya? Kalau di Banjar, strateginya ya tetap seperti bagaimana pedagang, sama ya dengan konsep yang dasar Islam datang ke Nusantara. Jadi adanya pendidikan lewat pondok pesantren. Kalau nanti diceritakan lebih lanjut, ini proses Islam masuk ya, Islam masuk jadi walaupun pertama lewat pemerintahan dari Demak, nanti Demak karena dia udah memang menyebarkan mubalir, kemudian nanti lewat kekuasaan, tapi lewat pemerintah, tapi perjalanan perdagangan tetap masih. Kemudian didirikan sekolah-sekolah, tapi kalau untuk di pedalaman juga nanti dididik guru-guru dibawa ulama-ulama masuk ke sampai menyebarkan lah seperti menyebarkan Islam disampaikan. Dan untuk umat orang yang menerima tetap di pesisir, yang tidak menerima karena kan ada yang tidak menerima nanti masuk ke dalam seperti suku Dayak. Mungkin sekarang masih ada, dan coba bisa dilihat setiap negara Islam itu pasti di pesisir, baik Pontianak, Mempawah sampai ke dalamnya Sintang, semuanya di pinggir, termasuk Sambas di pinggir di pesisir lah pokoknya lewat jalur air. Terima kasih atas penyampaian materinya tentang sejarah masuknya Islam di Kalimantan, Bu. Baik, telah selesai penyampaian pemateri yang telah disampaikan Ibu. Sekian dari saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.